Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan atau menjelaskan mengenai pembuatan daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel, kemudian nanti dilanjutkan dengan membuat nomor halaman otomatis. Di sini teman-teman kita lihat ada beberapa bab ya dari lembar pengesahan hingga daftar pustaka. Jadi silahkan dibuatkan masing-masing halaman baru di setiap babnya. Contoh di lembar pengesahan saya kasih insert blank page, kemudian saya delete ya, tekan delete, posisikan kembali dia, insert blank page, kemudian ke daftar gambar, insert blank page, daftar tabel juga blank page, hingga ke bagian paling terakhir blank page. Bab pendahuluan juga sama blank page. Bab 2 blank page. Bab 3 sama blank page. Bab 4 juga sama. Bab 5 juga. Nah, setelah itu, maka bahasan pertama kita adalah mengatur daftar isi. Jika berhubungan dengan daftar isi, maka dia itu akan berkaitan dengan yang namanya heading, teman-teman ya. Pembuatan heading berarti pembuatan daftar isi otomatis. Nah, heading ini adalah sebuah judul. Nah, judulnya itu ada level-levelnya. Dimulai dari level 1 itu heading 1, level 2 heading 2, dan berikutnya heading 3 level 3. Heading 1 ini kita arahkan di bagian home ya. Kemudian kita atur, diklik, disorot, klik kanan modify. Ini kita atur menjadi 12 Times New Roman. Ya, kemudian kita buat rata tengah karena memang kalau bab 1 itu biasanya paling di tengah-tengah posisinya. Format page number paragraf. Ini posisinya 12. Kita okekan. Kita oke. Heading 1 sudah, sekarang heading 2 kita atur. Dia rata tengah, rata kiri maksud saya. Ganti Times New Roman, bold, kemudian paragrafnya kita ganti dengan 0, lainnya 1,5. Sudah ya? Kita oke. Nah, kalau sudah, teman-teman, maka setiap judul ini kita harus klik heading satunya, dirubah. Maka dia akan berubah sesuai dengan apa yang kita atur ini. Kurang bold ya teman-teman ya. Heading 1 kembalikan, modify, kemudian klik bold. Kita oke. Maka dia akan berubah. Lembar kedua, aksara abstrak, berubah juga jadi heading 1. Daftar gambar juga heading 1. Kemudian daftar tabel juga heading 1. Daftar isi heading 1. Bab 1 juga sama. Selanjutnya juga sama. Berikutnya juga. Kemudian bab 4 heading 1. Bab 5 heading 1. Bab 6 juga heading 1. Nah, setelah itu kita akan membuat level kedua. Arahkan ke dalam daftar tabel, yaitu ke bagian pendahuluan maksud saya. Nah, kita buatkan di sini level 2. Berarti arahkan di sini level 2. Tuliskan di sini 1.1 titik spasi, maka dia akan meng-create level kedua. Tuliskan di sini latar belakang penelitian. Yang kedua juga jangan lupa heading 2, 1.2 titik spasi. Oke. Tujuan di sini tujuan penelitian. Oke, sudah ya. Nah, kemudian teman-teman di sini juga di bab 2 kita tambahkan 2.1, heading 2-nya jangan lupa 2.1 titik spasi,
Kalau tidak terbentuk, teman-teman arahkan dulu ke 1.1. Jadi 1.1.1 spasi, enter, tuliskan di sini tampilan bab 2. Tampilan list bab 2 gitu ya. Nah, ini masih nomornya 1.1. Nah, diklik teman-teman, kemudian diklik kanan, set numbering value. Pilih continue, pilih advance, pilih 2.1 karena dimulai dari 2.1. Berikutnya juga sama teman-teman di sini ya. Arahkan ke heading 2 1.1 menjadi metode penelitian. Kemudian yang kedua adalah metode pengumpulan data. Nah, ini kita rubah, klik kanan, set numbering value, rubah menjadi 3.1. Berubah ya. Bab 4 juga sama teman-teman, jangan lupa untuk memilih ke bagian heading 2. Ininya boleh dikasih enter ya. Heading 2-nya di sini heading 2 1.1, kemudian kita tulis di sini pembahasannya atau sudahlah ya, tidak usah. Kita buat sampai bab 3. Nah, kalau sudah, arahkan lagi ke daftar gambar. Daftar isi maksud saya. Daftar isi. Ada daftar isi. Mana daftar isinya? Di sini ya, daftar isinya. Kemudian kita pilih menu references. Ya. Setelah itu, pilih ke bagian tabel of content. Di sini kita pilih konten. Nah, ini kontennya boleh kita hapus. Maka akan terbentuk daftar isi otomatis. Jika ingin mengubah level satunya menjadi bold, kalian tinggal klik saja di bagian sini, lembar pengesahan, kemudian bold. Nah, maka dia akan berubah. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar otomatis. Teman-teman di sini boleh kita buat heading 3. Heading 3-nya itu kita arahkan, kemudian kita modify, kemudian masuk Times New Roman, kemudian kita buat hitam, bold, 12, paragrafnya kita ganti menjadi 2, ininya 1,5, ini oke. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan sebuah tabel. Tabelnya 3x4 ya. Kemudian kalau kalian ingin memberikan sebuah desain atau perbedaan format yang berbeda, klik bagian tanda panah pojok kiri, kemudian desain. Desainnya itu kita kasih arah yang misalkan yang bagian biru gini ya. Kemudian kita tuliskan nomor tempat kegiatan. Kemudian di sini lokasi kegiatan. Nah, kita kasih nomor nih otomatis caranya kalian blok, kemudian arahkan di sini ada numbering, ada 1 2 3. Oke, kita tambahkan di sini Unicom, Unisba, Uninus misalkan ya. Dipati Ukur. Kemudian Tamsar, Taman Sari maksudnya. Kemudian Soekarno Hatta. Itu ya. Perhatikan teman-teman, ini kan jaraknya terlalu terlalu besar atau terlalu luas. Maka arahkan lagi di pojok kiri. Nah, kemudian klik kanan Auto Fit Content. Kemudian kita kasih rata tengah. Nah, bagian ini agak tertutup dia angkanya. Tarik saja garisnya. Gitu. Kemudian kita buat lagi di sini kalau ini kurang ke pinggir ya,
angka satunya teman-teman boleh tarik seperti ini. Oke, sorot. Kemudian ininya bagian first line indennya kita rubah. Nah, kita geser. Nah, kemudian ini kita auto fit lagi konten. Nah, sekarang sudah mengikuti gambar dari yang tabelnya sudah ukurannya sudah mengikuti ukuran teksnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan daftar tabelnya bagaimana secara otomatis. Di sini layout, references, insert table of figures, insert caption maksudnya. Nah, kalau kalian belum ada daftar tabelnya atau daftar nama gambarnya, ini andaikan saya akan hapus dulu, ya. Jadi seolah-olah saya belum punya label baru. Nah, saya mau membuat label baru nih. Isinya adalah tabel. Silakan buat namanya tabel. Nah, di sini maka akan muncul. Nah, diokekan saja. Akan muncul otomatis. Hanya formatnya itu berbeda. Nah, untuk melakukan pengaturan yang kita inginkan, di sini arahkan ke dalam bagian home. Nah, di sini ada listnya, ada bagian caption yang aktif ini. Diklik kanan, kemudian ganti warnanya menjadi bold, kemudian rata tengah, paragrafnya jangan lupa di bagian single 1,5 ininya buat jadi 0. Oke. Oke, maka dia akan otomatis buat di sini lokasi, tambahkan misalkan lokasi kegiatan. Nah, bagaimana untuk tabel berikutnya? Kita copy saja di sini. Copy. Kemudian untuk memunculkan otomatis tabel keduanya gimana? References, insert caption lagi, biarkan saja namanya sama table. Oke. Nah, table 2 di sini tempat kegiatan. Asumsinya begitu ya. Maka cara memunculkan daftar tabelnya bagaimana? Nah, ini kita buat masuk ke menu references, insert table of figures. Di sini caption labelnya table. Oke, maka dia akan terbentuk otomatis. Untuk daftar gambar juga sama teman-teman, caranya seperti pembuatan tabel di bab tabelnya. Ya, sekarang misalkan gambar saya mau ngambil dari gambar print screen. Misalkan kontrol print screen, teman-teman silakan ditekan, kemudian kontrol V. Nah, untuk melakukan pemotongannya gunakan crop. Klik pada bagian gambarnya, kemudian format, kemudian crop. Di sini, nah klik tarik atau garis hitam dari atas, bawah, kanan, kiri. Oke, tarik juga, tarik yang ini. Tarik. Oke. Arahkan dia ke posisi tengah. Kalau kita ingin memberikan bordernya, masuk ke bagian format, picture border, ganti warna hitam. Kemudian kasih efek glow, ya. Misalkan orange. Nah, untuk memunculkan namanya, teman-teman masuk references, masuk lagi insert caption. Karena belum ada nama gambar, kita buat new label. Gambar. Enter, oke kan. Maka akan muncul di sini. Gambar 1 kasih judul tampilan bab 2. Bagaimana untuk gambar keduanya? Kita copy paste, letakkan di paling bawah. Gambar 2 kasih posisi di tengah. Untuk munculkan tabel captionnya bagaimana? Masuk references, insert caption, pilih gambar. Maka akan muncul otomatis gambar kedua. Kasih nama, tampilan, list, bab 2. Setelah terbentuk, maka sekarang kita arahkan ke daftar gambar teman-teman ya. Nah, daftar gambar di sini masukkan layout, masih di menu yang sama references maksud saya. Di sini insert table of figures, di sini gambar, biarkan nama labelnya gambar karena kita buat labelnya gambar. Oke, maka dia akan muncul otomatis.
otomatis. Begitu kira-kira untuk pembuatan daftar isi otomatis, daftar tabel, dan daftar gambar otomatis. Nah, sekarang saya akan coba melakukan review untuk melakukan pembuatan nomor halaman otomatis. Teman-teman, ini perhatikan cara membuatnya adalah di bagian lembar pengesahan kita arahkan di sini penomorannya. Karena di cover ini kan tidak ada nomor halaman, jadi kita mulainya dari lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan kita masuk layout, bricks, next page ya. Kemudian kita double klik sehingga muncul header footernya, matikan same as previousnya. Kenapa? Karena kita tidak akan sama dengan halaman sebelumnya, dengan cover maksud saya. Dimatikan, kemudian go to footer, matikan juga, kemudian close header footernya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita masuk lagi ke bagian lembar bab 1. Kalau yang lembar pengesahan sampai daftar isi, pastinya dia isinya Romawi. Nah, yang akan berbeda itu di bab 1 pendahuluan dan berikutnya. Ya. Nah, kita akan coba buat halaman baru di sini. Di bab 1 pendahuluan, kasih halaman baru blank page ya. Sehingga di bab 1 itu ada 2 halaman. Oke, kalau sudah, teman-teman masuk di bab 1, di layout lagi, bricks next page ya. Kalau sudah, double klik lagi, matikan same previousnya, go to footer, matikan link to previousnya. Setelah itu, kembali, perhatikan, karena kita akan membuat halaman, setiap babnya itu kan ada di bagian paling bawah tengah, kemudian halaman berikutnya adalah pojok kanan atas, begitu pula bab 2 sampai bab yang lainnya, dan seterusnya, maka kita harus menggunakan yang namanya different first page. Ya. Oke, kalau sudah, teman-teman matikan link to previousnya kembali, arahkan lagi go to header, matikan lagi send to previousnya. Setelah itu, masuk lagi di bab 2, kita buat lagi next page. Ya, next page. Di bab 3-nya juga sama, next page. Bab 4-nya juga sama, next page. Bab 5-nya juga sama, next page. Ya. Daftar pustakanya juga sama. Oke, sudah. Nah, kalau begitu, tinggal kita meletakkan penomorannya saja, teman-teman. Ya, mulai dari lembar pengesahan kita arahkan di sini. Ya, insert page number-nya ganti menjadi formatnya adalah Romawi. Dimulai dari angka 1. Kita oke. Berikutnya kita bottom of page. Pilih plain number 2, close header footernya. Maka dia akan terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, di bagian bab 1 pendahuluannya karena kita akan buat berbeda, masuk bab 1 pendahuluan, format page number di sini. Ya. Arahkan dia ke angka 1, start at-nya dari 1. Oke. Mulai dari bottom of page ya. Kemudian yang sebelah kanannya jangan lupa ini pilihannya bukan bottom tapi top of page yang plain number 3. Oke, kalau sudah close header footernya, maka lihat teman-teman dia akan sama. Bab 1-nya, bab 4, bab 3-nya ada di posisi bawah tengah, bab 4-nya, bab 5 juga sama. Nah, yang akan berbeda kalau kita masukkan di bab 2. Nah, kalau ini ngecek ya kalau benar atau tidaknya. Ketika di bab 2 insert blank page, maka dia posisinya lihat. Untuk bab 2 ya, teman-teman. Nah, dia ada di nomor 4 pojok kanan atas. Ya, kalau benar. Ya, ini juga sama tuh. Kembali lagi bab 3. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah berhasil, pastikan kan daftar isinya berubah tuh, teman-teman ya. Nah, daftar isinya
kita klik di sini, kemudian klik kanan, di update field, pilih update field, pilih update page number only. Maka dia akan mengikuti dari nomor-nomor yang sudah terbentuk. Begitu ya. Jadi demikian pembahasan dari pembuatan daftar isi otomatis, daftar gambar, dan daftar tabel, dan review pembuatan nomor halaman. Terima kasih.